Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang tiada berhingga kepada kita semua. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar ayah bunda? Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan yang ke-7 ya. Semoga kita senantiasa dapat mendirikan semua amal ibadah Ramadan dengan sukacita dan bahagia. Jauh dari keluh kesah dan rasa stres karena corona. Semoga kita tetap dalam suasana dan rasa yang penuh syukur. Walaupun kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pakaian syukur yang hendaknya senantiasa kita pakai sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ajaban li amri muslim, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabahu syarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah." Sungguh menakjubkan urusan seorang muslim. Sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur, dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar, dan itu pun suatu kebaikan baginya. Ayah bunda, banyak hal yang patut kita syukuri di masa PSBB ini. Memang segalanya serba berubah ya. Anak-anak tidak sekolah. Akan tetapi, bukankah kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya? La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau engkau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya, dan kalau kufur, maka sesungguhnya azab Allah sungguh sangat pedih. Kita bersyukur bahwa dengan diliburkannya anak-anak sekolah, bonding atau ikatan antar anggota keluarga jadi semakin kuat, bukan? Yang biasanya sibuk, pergi pagi, pulang sore, dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah. Alhamdulillah sekarang bisa bersama-sama, bahkan 24 jam sehari ya. Ibu-ibu jadi lebih sering atau lebih rajin masak. Ada tidak ya yang dapurnya lebih sering ngebul? Ada yang bolak-balik ke dapur lebih sering dari biasanya? Ya, banyak kesempatan. Kita jadi banyak punya kesempatan untuk mentransfer value keluarga, ya, nilai-nilai keluarga kepada anak-anak. Mungkin selama ini kita belum sempat mengalirkan value-value yang kita rasa butuhkan untuk anak-anak kita, karena kita sama-sama sibuk ya. Atau ada juga anak-anak kita yang bersekolah di pesantren, kemudian tinggal di asrama. Ada hal-hal yang belum kita latihkan. Nah, saatnya kita membayarkan hutang-hutang yang belum kita bayarkan kepada Ananda.
Ada juga mungkin yang biasanya tidak sempat menemani anak-anak belajar bersama, sekarang jadi bisa belajar bersama, bukan? Nah, mengenai menemani belajar ini, kira-kira ada tidak ya bunda-bunda yang merasa mempunyai banyak masalah atau banyak muncul masalah-masalah. Misalnya masalah emosi yang cenderung naik, ada yang menjadi pemarah, biasanya pemarah juga ya, jadi sekarang semakin pemarah, parabu, ada yang parabu, paraso, ada yang paraso, paibu, panangi, itu 5P ya. Baik, saya hendak mengajak bunda untuk mengubah masalah atau menghilangkan masalah dan merubahnya menjadi tantangan. Nah, mari kita mulai dari memilih kata. Choose your word. Masalah itu konotasinya negatif ya. Sudut bibir kita pun bentuknya turun ketika kita mengucapkan masalah. Ketika kita mengucapkan masalah, sudut bibir kita jadi turun ya, memble ya. Kalau kita buat emotikonnya, itu emotikonnya ke bawah ya. Garisnya itu ke bawah. Sebaliknya, melengkung ke bawah maksudnya. Sebaliknya, kalau kita mengucapkan kata tantangan, maka sudut bibir kita juga akan naik. Garisnya melengkung ke atas. Nah, kenapa kita perlu ya memilih kata-kata? Kata-kata karena words bring energy. Kata-kata itu membawa energi. Ketika kita menyebutkan kata tantangan, yang ada adalah kita berusaha memikirkan solusi demi solusi. Jadi pikiran kita itu ditantang untuk menemukan solusi demi solusi. Termasuk dengan pandemi corona yang mendunia ya, yang telah membuat segalanya berubah itu, termasuk aktivitas kita di rumah tangga telah setelah berlangsung sebulan ini. Nah, banyak tantangan-tantangan yang kita temui di rumah. Nah, jadi langkah pertama adalah memilih kata masalah, merubahnya menjadi tantangan agar kita menjadi lebih kreatif untuk menemukan solusi demi solusi. Baik, misalnya tantangannya nih ya, menemani anak-anak belajar di rumah. Apa misalnya tantangan yang bunda temui? Apakah bunda itu termasuk orang yang tergesa-gesa? Tergesa-gesa maksudnya tergesa-gesa agar Ananda bisa cepat selesai, bisa cepat memahami apa yang dipelajari, bisa cepat memahami apa yang bunda ucapkan. Apakah hanya baru sekali diterangkan, kemudian bunda ingin agar anak-anak itu paham? Apakah begitu? Atau apakah ada bunda atau ada di antara kita yang suka membanding-bandingkan antara kemampuan anak kita dengan kemampuan anak orang lain? Atau misalnya yang di grup kelas ya, di grup WA kelas misalnya, suka bertanya kepada teman-teman sesama wali murid lainnya, anak kamu sudah mengerjakan latihan yang mana, sudah selesai soal yang mana, misalnya gitu. Ketika dijawab oleh teman sesama wali murid, nah kita jadi membanding-bandingkan anak kita di rumah. Lihat tuh, si A sudah selesai, kamu belum. Nah, gitu. Nah, itu merupakan tantangan ya.
Kemudian, apakah kita mempunyai ekspektasi yang lebih? Otomatis ya sebenarnya kalau kita orang tua, memang kita menginginkan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang pintar, anak-anak yang santun gitu ya. Ekspektasi kita itu tinggi gitu. Sedangkan mungkin anak-anak kita capaiannya itu belum sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Nah, itu juga tantangan ya. Atau misalnya tantangannya anak-anak kita awalnya moodnya bagus ya. Nah, ketika sudah mulai belajar gitu ya, sudah mulai beraktivitas, terus moodnya down, moodnya turun gitu. Itu juga tantangan ya. Atau apakah kita memang sebenarnya adalah orang tua yang tidak sabaran, orang tua yang kurang sabar gitu ya. Itu merupakan tantangan-tantangan. Jadi bagaimana ya solusinya untuk tantangan-tantangan tersebut? Baik, kali ini kita akan batasi dulu pembicaraan kita tentang bagaimana hendaknya cara asik untuk menemani Ananda belajar di rumah. Sebelum kita masuk kepada cara-caranya ya, kita mulai dulu dari memaknai apa itu sebenarnya belajar. Kita perlu meluaskan makna belajar itu sendiri. Apa sih belajar? Apakah belajar dalam pemahaman kita selama ini yang belajar itu adalah hanya ketika pergi sekolah gitu ya, pergi sekolah kemudian belajar di dalam kelas, duduk di bangku, dibatasi oleh ruang-ruang kelas. Apakah pemahaman kita seperti itu? Kalau iya, berarti kita sekarang hendaklah meluaskan pemahaman kita tentang belajar. Bahwa belajar itu tidak hanya di dalam ruang kelas. Belajar itu bisa kapan saja, ya, bisa di mana saja dan bisa bersama siapa saja. Jadi karena sekarang kondisinya itu kita memang harus di rumah aja, ya, harus di rumah saja, maka tentu belajar itu di mana saja, maksudnya bisa belajar misalnya di ruang tamu, ya, tidak harus di meja belajar yang anak-anak mesti duduk gitu ya. Jadi belajarnya bisa di ruang tamu misalnya, di ruang makan atau di dapur atau di halaman, di halaman depan misalnya, di halaman belakang gitu. Jadi belajarnya bisa di mana saja atau di teras gitu ya. Terserah di tempat belajarnya di mana saja. Kapan saja itu, kapan saja. Jadi bisa jadi jam-jamnya itu tidak strict ya, misalnya harus belajar dari jam 8 pagi sampai jam 12 mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah gitu lewat lewat WA ya yang biasa diberikan oleh guru. Tidak waktunya itu bisa fleksibel kalau di rumah ya. Kalau di sekolah itu kan waktunya strict sudah ditentukan. Nah, kalau di rumah itu waktunya bisa lebih fleksibel. Boleh ya menetapkan jadwal. Tapi andai kata misalnya ada hal-hal tertentu yang membuat kita mesti men-switch atau mereschedule, membuat jadwal ulang ya, tidak harus sesuai. Jadi kapan saja bisa, di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Jadi bersama siapa saja ini tidak mesti harus misalnya dengan ibu misalnya, atau tidak harus hanya dengan ayah, bisa dengan semua anggota keluarga yang ada di rumah. Misalnya dengan nenek juga bisa belajar. Kemudian
kakak yang besar mengajarkan adik yang lebih kecil, bisa juga. Jadi bisa belajar dengan siapa saja, tidak harus dengan satu orang saja gitu ya. Kemudian bahwa belajar itu tidak hanya yang terpaku kepada textbook, tidak hanya belajar yang sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Jadi belajar itu bisa semua aspek kehidupan ya, semua kegiatan di rumah itu bisa menjadi sarana belajar. Misalnya saja untuk aktivitas kerumah tanggaan itu life skill ya, seperti misalnya memasak di dapur gitu ya, itu juga sarana belajar. Dan itu semuanya cocok untuk semua umur ya, untuk anak-anak yang setidaknya 3 tahun ke atas ya, itu sudah bisa belajar di dapur, bisa belajar berhitung, belajar membaca gitu ya, dari bahan-bahan yang ada. Misalnya untuk anak balita misalnya ya, belajar dari cabai gitu bisa dibentuk menjadi huruf-huruf, atau dari daun bawang bisa dibentuk menjadi huruf-huruf. Kemudian misalnya menghitung cabai yang mau digiling gitu, diulek atau dimasukkan blender, misalnya dihitung dulu, itu bisa jadi sarana belajar. Atau untuk anak yang lebih besar misalnya bagaimana membaca resep gitu ya, bagaimana menakar, menimbang, kemudian bagaimana prakteknya, urutan kerjanya, nah itu semuanya belajar. Atau misalnya mencuci gitu ya, menyapu, berlatih mencuci, menyapu, mengopel, berberes, semuanya itu adalah sarana belajar untuk Ananda. Dan itu semua juga dibutuhkan untuk hidup, kelangsungan hidup mereka nanti. Dan itu adalah suatu hal yang perlu dilatihkan di rumah gitu. Ya, begitu ya belajar. Jadi bagaimana ya supaya tantangan-tantangan yang sudah kita sebutkan tadi itu bisa kita menemukan solusi-solusinya gitu ya. Tantangan itu bisa kita selesaikan gitu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama sekali itu adalah kita perlu mempersiapkan sebagai orang tua atau sebagai orang yang menemani Ananda untuk belajar. Pertama kali kita mesti mempersiapkan itu pra-belajar ya. Pendampingan pra-belajar adalah menata niat. Ini adalah hal yang pokok kunci, karena Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi kita bersihkan niat dulu, kita luruskan niat dulu, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita mendampingi anak-anak atau mengajarkan anak-anak, itu adalah ikhlas karena Allah. Kalau ada dua syarat ya, agar amal ibadah kita itu diterima ya. Jadi mengajar dan mendampingi, membersamai anak-anak dalam belajar itu adalah juga ladang ibadah bagi kita ya. Ladang ibadah, apalagi sekarang di bulan puasa, di bulan Ramadan, pahalanya itu dilipat gandakan. Jadi niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Syarat yang pertama itu ikhlas. Syarat diterimanya amal yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua itu tabi' Rasul. Itu mengikuti cara-caranya Rasul berdasarkan ilmunya gitu. Kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kepada ilmunya. Jadi kita niatkan ikhlas karena Allah, bahwa biasanya mungkin kita selama ini mendelegasikan
pahala gitu ya. Kita dermakan pahala untuk mengajar itu kepada sekolah, kepada guru-guru di sekolah atau kepada guru-guru di tempat les ya, guru di masjid atau di musala, guru tempat mengaji gitu ya. Nah sekarang ini Allah beri kesempatan kita seluas-luasnya untuk kita mengajarkan atau mendampingi, menemani Ananda belajar di rumah. Nah itu otomatis ya pahalanya itu insya Allah adalah untuk kita. Jadi ini kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Jangan khawatir bunda tidak bisa ya. Jangan khawatir bunda tidak bisa, karena Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah memasangkan anak dengan orang tua. Allah memasangkan anak dengan orang tua yang tepat. Allah memberikan anak sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Kita insya Allah bisa menghandlenya, kita bisa menyelesaikannya. Allah tidak sia-sia menitipkan amanahnya di tangan kita. Allah juga pasangkan perangkatnya ya, Allah pasangkan perangkat yang kita butuhkan untuk menghandlenya, untuk mendidiknya. Kita hanya butuh belajar dan mengeksplor ya, mengembangkan kemampuan yang sudah diberikan oleh Allah tersebut gitu ya. Kemudian kita perlu menetapkan tujuan ya, tujuannya jangan hendaknya sebatas kepada menyelesaikan soal-soal, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah saja. Jadi seperti tadi ya, itu sesuai dengan niat. Kalau niatnya hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ya hanya dapatnya segitu ya, sesuai dengan yang diniatkan. Jadi usahakan lebih daripada itu ya. Tujuannya itu bagaimana agar anak-anak itu suka belajar ya. Bagaimana agar mereka itu belajar dengan senang, dengan menyenangkan gitu ya. Belajar tidak ketika disuruh atau diperintah saja. Nah itu perlu disiapkan suasananya agar anak-anak itu tidak hanya ketika disuruh belajarnya, belajar dengan penuh kesadaran gitu ya. Kemudian kita perlu memahami tahapan-tahapan dalam belajar itu ya. Bagaimana kita tahu, paham ya dengan sifat-sifat dan potensi anak. Nah ini kan sudah hampir 2 bulan ya, sudah 1,5 bulan kita berada di rumah bersama anak-anak. Dan sudah yang intensif ya, yang 24 jam. Jadi diharapkan kita memang sudah mengetahui itu gaya anak-anak kita masing-masing ya. Gaya belajarnya seperti apa, kecenderungannya bagaimana, yang dia suka apa, yang dia tidak suka apa. Ya mudah-mudahan kita sudah bisa ya mendeteksinya tentang kelebihan dan kekurangan anak-anak kita. Tentu yang kita harapkan adalah kita bisa meninggikan atau memperbanyak kelebihan, kita memupuk di hal yang lebih ya, istilahnya itu kita meninggikan gunung dan bukan meratakan lembah gitu ya. Terus kita sekarang masuk kepada saat mengajar atau saat mendampingi, saat menemani anak-anak, saat membersamai anak-anak. Itu yang kita perlukan adalah membangun energi positif. Karena kenapa gitu ya? Karena energi itu mengalir ya.
saya sering menyebutnya dengan pengaliran emosi. Jadi pengaliran emosi itu terjadi ya. Kalau misalnya Bunda mulai atau kita mulai dengan marah gitu ya. Kita mulai dengan marah, maka emosi marah itu akan mengalir kepada anak-anak kita. Jadi yang pertama kali itu kita bangun dulu energi positif, tidak mulai dengan marah tapi mulai dengan rasa senang, dengan rasa bahagia. Nah, bagaimana kalau memang kita sudah emosian ya, energi negatif, berhenti dulu, stop ya. Kumpulkan dulu energi positif, baru nanti kita mulai lagi. Jadi saat mengajar itu kita mesti membangun energi positif. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, itu sedikit demi sedikit ya. Bersabar sedikit demi sedikit. Jangan sekali belajar itu semuanya harus dikuasai oleh anak. Semua yang kita pengen cepat-cepat selesai dan semuanya harus didapat oleh anak. Nah, itu perlu bersabar ya. Sedikit demi sedikit. Tidak bisa. Selanjutnya adalah fokus. Bagaimana fokus? Ya, fokus kita hadir ya, hadir secara fisik, hadir secara pikiran, hadir secara sadar dan ikhlas ya. Baik fisik maupun pikiran kita, hati kita. Jangan sebaiknya ya, alangkah baiknya itu menghindari menyambi misalnya mengajar sambil mencuci piring atau mengajar sambil menyapu gitu ya. Tinggalkan dulu aktivitas lainnya, kemudian hadapi anak-anak dengan fisik dan hati dan pikiran. Hadir secara utuh gitu ya, secara sadar, secara ikhlas, tidak menyambi. Terus selanjutnya adalah istiqomah. Itu bahasa agama, istiqomah ya, atau kita sebut juga dengan konsisten. Rutin dilakukan, misalnya saja setengah jam sehari atau 1 jam gitu ya, dan itu dilakukan rutin. Allah menyukai amalan yang dilakukan rutin walaupun sedikit. Kalau misalnya jenuh, capek gitu, break dulu, berhenti dulu, istirahat dulu gitu ya. Nah, selanjutnya itu kalau sudah dilakukan, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu usai belajar atau setelah belajar, setelah mengajar, setelah membersamai Ananda, menemani gitu ya. Adalah yang kita perlukan apresiasi. Apresiasi ini bisa bermacam-macam, tidak harus selalu hadiah nyata gitu ya. Hadiah yang berbentuk barang gitu, tidak harus seperti itu. Hadiah ini, apresiasi ini bisa juga dengan doa misalnya. Doa gitu. Kita harapkan alhamdulillah anak Bunda hari ini sudah sudah rajin belajarnya. Semoga anak Bunda menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik misalnya gitu. Didoakan kebaikan. Atau hadiahnya berupa senyuman, pelukan, pujian gitu ya. Seperti itu. Memberikan reward. Setelah itu mengambil hikmah atau kita berevaluasi ya, bermuhasabah dengan apa-apa yang sudah kita lakukan. Nah, seperti itu. Ada hal-hal yang perlu kita
lakukan ya, mungkin di akhirnya gitu ya, kita perlu lakukan adalah senantiasa kita tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu banyak-banyak bertobat, yang membersihkan diri kita, banyak-banyak berzikir, mendekatkan hubungan kita dengan Allah, agar kita juga dituntun oleh Allah dalam mengajar, agar Allah menemani kita dalam setiap apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang kita ajarkan gitu kepada anak-anak kita. Ya, mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan pada siaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berbarokah ya, menambah kebaikan demi kebaikan. Mohon maaf atas segala salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.